Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, biasanya kalau kita mau menghitung bentuk perkalian, pecahan, pembagian pecahan, penjumlahan atau pengurangan, kadang-kadang kita perlu mengubahnya menjadi pecahan biasa. Di sini kakak mau mengingatkan bahwa untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kalian diharapkan sudah hafal tabel perkalian dulu ya. Untuk adik-adik yang belum hafal, itu bisa disiapkan tabel perkaliannya untuk mempermudah kalian. Sebelum kita bahas bagaimana cara mengubahnya, kita lihat dulu nih, yang mana pecahan yang disebut pecahan biasa dan mana pecahan yang disebut pecahan campuran. Pecahan biasa ini pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Jadi ini pecahan yang sudah umum kalian pelajari ketika pertama kali belajar pecahan. Contohnya, misalkan 3/5. Nah, ini kan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Yang di atas ini namanya pembilang, dan yang angka di bagian bawah ini disebut penyebut. Jadi pecahan biasa itu hanya terdiri dari 2 angka ya, yaitu pembilang dan penyebut. Terus yang pecahan campuran gimana? Namanya saja campuran, jadi dia terdiri dari campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Jadi biasanya dia terdiri dari 3 angka ya. Misalkan yang pertama itu 21/5. Nah, yang angka 1 ini dia tetap sama ya kayak sebelumnya, disebut sebagai pembilang, dan angka 5 yang di bawahnya itu disebut sebagai penyebut. Angka 2 inilah yang disebut sebagai bilangan bulat. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bedanya pecahan biasa dengan pecahan campuran? Kalau sudah, sekarang kita langsung ke inti materinya aja ya, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi caranya itu gampang banget. Kalian cukup ingat awalnya dikali, kemudian ditambah. Jadi 5 kali 2 itu adalah 10, kemudian ditambah 1 sehingga hasilnya jadi 11. Kita tulis aja angka 11 di sini. Terus penyebutnya gimana, Kak? Penyebutnya itu sama persis seperti sebelumnya, yaitu 5. Jadi penyebutnya tetap 5. Oke, kita coba lagi. Kali, terus tambah. 5 kali 3
itu 15 ditambah 7. Ya benar, 22. Ingat yang bagian bawahnya itu pasti sama seperti sebelumnya, yaitu 5. Jadi 37/5 itu sama artinya atau senilai dengan 22/5. Lanjut lagi yang nomor berikutnya. Ingat caranya adalah kali, kemudian tambah. Kali, kemudian tambah. 3 kali 20. Nah, ini kalian gak usah pakai perkalian susun ya. Kalian bisa simpan angka nolnya. Jadi kalau kalian hitung 3 kali 20 itu cukup fokus dengan 3 kali 2 saja. 3 kali 2 itu berapa? Ya, 6. Terus tambahkan angka 0 menjadi 60. Jadi 3 kali 20 adalah 60. 60 ditambah 2 adalah 62. Jadi hasil perkalian dan penjumlahannya adalah 62 per yang bawahnya gimana tadi? Ya, sama seperti sebelumnya, yaitu 3. Sehingga 22/3 itu sama dengan 62/3. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Wah, angkanya kok semakin gede sih, Kak? Kalian jangan terpengaruh ya sama angkanya yang semakin besar. Karena ini cuma angkanya doang yang besar, tapi caranya sama. Jadi tetap pada konsep dikali, kemudian ditambah. Nah, ini angka nolnya diabaikan dulu aja. Jadi kalian fokus 4 kali 4 dulu untuk menghitung 4 kali 400. 4 kali 4 berapa? Ya, 16. Kemudian ditambahkan nolnya 2, itu menjadi 1600. Jadi 1600 kemudian ditambah 3 menjadi 1603. Penyebutnya gimana? Lagi-lagi penyebutnya pasti sama seperti sebelumnya. Sehingga 403/4 itu senilai dengan 1603/4. Nah, untuk yang nomor 5 gimana ya? Kalian coba sendiri dong. Yang tahu jawabannya, tulis cara dan jawabannya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye dan wassalamualaikum.